Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa Mat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini adalah materi matematika kelas 11 SMA atau MA kurikulum Merdeka. Kita mulai dari fungsi komposisi. Jika G memetakan A ke B dan F memetakan B ke C merupakan dua fungsi, maka komposisi keduanya fgx dinyatakan dengan notasi f bundaran gx adalah fungsi dari domain A ke kodomain C. Jadi notasi dari fungsi komposisi itu seperti ini, f bundaran gx, dan notasi ini itu ekuivalen dengan notasi seperti ini, fgx. Jadi gx-nya kita masukkan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita hitung fx-nya. Ini fungsinya itu dari domain A, daerah asal A ke kodomain C. Jadi ini ya, dari daerah asal A ke kodomain C. Komposisi dua fungsi dapat dipahami melalui diagram panah berikut. Jadi ini A, ini B, ini C, ini suatu X. Lalu ke B ini menjadi Gx, dan ke C ini menjadi Fgx. Jadi ini F bundaran G atau fungsi komposisi. Ini yang memetakan A ke C. Kita ke contoh soal agar lebih jelas. Diketahui fungsi f memetakan real ke bilangan real dengan fx itu 2x plus 1, dan fungsi g memetakan real ke bilangan real dengan gx-nya itu x kuadrat min 1. Soal yang pertama, apakah fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx terdefinisi? Jadi G bundaran fx itu berbeda dengan f bundaran gx. Ini berbeda. Lalu soal yang kedua, tentukanlah rumus fungsi komposisi G bundaran fx dan f bundaran gx. Ini yang penting ya, yang soal kedua. Kita selesaikan dulu yang pertama. df-nya itu domain f, itu x anggota bilangan real, maka range f-nya itu juga y anggota bilangan real, dg-nya itu x anggota bilangan real, dan rg-nya itu y anggota bilangan real. Kita sudah belajar cara menentukan domain dan range di video sebelumnya, di video tentang relasi dan fungsi. Untuk menentukan fungsi komposisi G bundaran fx dan f bundaran gx terdefinisi, maka dapat diketahui berdasarkan jika RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka G bundaran fx terdefinisi. Pembuktiannya di sini y itu real, x-nya juga real, maka real irisan real itu tidak berupa himpunan kosong, sehingga fungsinya ini itu terdefinisi. Begitu juga dengan yang kedua, saat f bundaran gx itu range g-nya itu dan irisan domain f-nya itu bukan berupa bilangan kosong, melainkan bilangan real. Jadi ini fungsi ini juga itu terdefinisi. Untuk soal yang kedua, rumus fungsi komposisi G bundaran fx dan f bundaran gx ditentukan dengan G bundaran fx itu berarti gfx. Jadi fx-nya ini yang berada di dalam, g-nya ini yang berada di luar. G bundaran fx itu sama dengan gfx. Nah, fx-nya ini kita ganti dengan fx yang ada di soal. Fx-nya itu 2x plus 1. Maka kita ini ubah dengan g 2x plus 1. Lalu setelah g 2x plus 1, lihat bahwa gx itu x kuadrat min 1. Nah, x-nya ini itu kita ubah dengan 2x plus 1, maka menjadi g 2x plus 1. Maka juga x-nya ini kita ubah dengan 2x plus 1, menjadi 2x plus 1. Dikuadratkan dikurangi 1, menjadi seperti ini. 2x plus 1 dikuadratkan dikurangi 1. Jadi kalau sebelumnya itu sini x, sini juga x, karena ini diganti 2x plus 1, yang fx-nya itu 2x plus 1, maka x-nya di sini itu juga diganti dengan 2x plus 1 kuadrat dikurangi 1. Tinggal kita selesaikan, 2x tambah 1 kuadrat itu 4x kuadrat plus 4x plus 1 min 1. Dan hasilnya itu adalah 4x kuadrat plus 4x. Jadi G bundaran fx itu adalah 4x kuadrat plus 4x. Lalu yang kedua, f bundaran gx itu berarti fgx.
Ini tinggal Gx-nya kita ubah dengan yang ada di soal. Gx-nya itu adalah x kuadrat min 1. Jadi fx kuadrat min 1. Jadi ini fx, di sini x kuadrat min 1, maka x-nya di sini kita ubah dengan x kuadrat min 1 sehingga menjadi 2 kali x kuadrat min 1 ditambah 1. Kita kali masuk 2x kuadrat min 2 ditambah 1 itu hasilnya 2x kuadrat min 1. Dengan demikian diperoleh G bundaran fx itu 4x kuadrat plus 4x, dan f bundaran gx itu adalah 2x kuadrat min 1. Ini untuk fungsi komposisi. Contoh soal yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi komposisi G bundaran fx 18x kuadrat plus 24x plus 2 dan fungsi gx 2x kuadrat min 6. Tentukanlah rumus untuk fungsi berikut. Fungsi fx. Yang kedua, fungsi komposisi f bundaran gx. Jika di video sebelumnya kita menentukan persamaan G bundaran fx-nya, maka di soal selanjutnya ini kita menentukan fungsi fx-nya. Jadi dibalik, menentukan fungsi fx-nya. Untuk menentukan fungsi fx, maka kita tulis dulu G bundaran fx itu sama dengan gfx sama dengan 18x kuadrat plus 24x plus 2. Ini gfx, maka di sini itu dalam soal diketahui gx itu 2x kuadrat min 6. Jika x-nya ini kita ubah dengan fx, maka akan menjadi 2fx kuadrat min 6. X-nya kita ubah dengan fx, akan menjadi 2 kali fx kuadrat min 6. Lalu 6-nya kita pindah ke kanan, jadi 2 kali fx kuadrat sama dengan 18x kuadrat plus 24x plus 2 plus 6. Lalu 2 kali fx kuadrat sama dengan 18x kuadrat plus 24x plus 8. 2 tambah 6 itu 8. Masing-masing ruas kita bagi 2. Di sini ruas yang kiri tinggal fx kuadrat sama dengan 18x kuadrat plus 24x plus 8 dibagi 2. Lalu fx kuadrat sama dengan 9x kuadrat plus 12x plus 4. Ini kita akarkan, fx sama dengan plus minus. Ingat ya, harus plus minus. Karena bisa plus, bisa minus. Minus kali minus, minus kuadrat itu hasilnya tetap plus. Sehingga plus minus akar 9x kuadrat plus 12x plus 4. Nah, 9x kuadrat plus 12x plus 4 ini adalah bentuk kuadrat dari 3x plus 2. Jika 3x plus 2 ini kita kuadratkan akan menjadi 9x kuadrat plus 12x plus 4. Maka fx-nya itu plus minus 3x plus 2. Jadi ada dua fungsi f yang mungkin, yaitu fx yang pertama itu 3x plus 2 dan fx yang kedua min 3x plus 2. Jadi bisa plus juga bisa minus. Ini untuk menentukan fungsi fx. Jadi tinggal kita gx-nya itu tinggal kita ubah dengan fx-nya. X-nya kita ubah dengan fx. Lalu kita tinggal ikuti aja sampai dapat fx sama dengan. Lalu soal yang B, fungsi komposisi f bundaran gx. Fx-nya kita sudah tahu, jadi ini tinggal kita kerjakan seperti soal sebelumnya. Menentukan fungsi komposisi f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan fgx. Fgx sama dengan 3 kali gx plus 2. Fx-nya ini ya kita gunakan yang positif aja. Jadi x-nya kita ubah dengan gx, 3 kali gx plus 2. Lalu gx-nya ini kita masukkan dalam soal. Soalnya itu 2x kuadrat min 6, jadi 3 kali 2x kuadrat min 6 plus 2. Kita kali masuk jadi 6x kuadrat min 3 kali min 6 itu min 18 plus 2. Ini hasilnya 6x kuadrat min 16. Jadi fungsi komposisi f bundaran gx itu adalah 6x kuadrat min 16. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi inverse. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan terurut fx, y, x anggota A dan y anggota B, maka inverse fungsi f dilambangkan ini, f pangkat min 1 ini dibaca f inverse, adalah relasi yang memetakan B ke A, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan f inverse sama dengan
Y, X Y anggota B dan X anggota A. Jadi simpelnya fungsi inverse ini kebalikan dari fungsi sebelumnya. Jika fungsi yang biasa itu X, Y, fungsi inverse itu adalah Y, X. Jadi seperti ini. Jika F itu memetakan dari X ke Y, jika F inverse itu dari Y ke X. Agar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada contoh soal cerita. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung kepada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x plus 20.000, dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Soal yang pertama, tentukanlah fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Jika dalam suatu pertandingan, klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Soal yang pertama, inverse fungsi pendapatan dari tingkat penonton klub sepak bola. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dapat dihitung sebagai berikut. Fx sama dengan 500x plus 20.000. Fx ini itu sama dengan Y sama dengan 500x plus 20.000. Jadi simpelnya fungsi inverse itu dibuat X sama dengan, jika sebelumnya itu Y sama dengan, maka bagaimana caranya kita membuat menjadi X sama dengan. Jadi X-nya itu yang di sebelah kiri dan Y-nya itu yang sebelah kanan. Ini untuk menentukan fungsi inverse. Menentukan fungsi inverse itu jadi seperti itu, dibuat X sama dengan. Ini X-nya kita ubah ke ruas kiri, maka 500x sama dengan Y min 20.000. Kita bagi masing-masing dengan 500. X sama dengan Y min 20.000 per 500. Karena X sama dengan F inverse Y, maka F inverse Y sama dengan Y min 20.000 per 500. Karena F inverse Y sama dengan Y min 20.000 per 500, maka F inverse X sama dengan X min 20.000 per 500. Jadi X-nya ini tuh sama dengan F inverse Y, F inverse Y itu ini Y min 20.000 per 500. Dan F inverse Y itu kita bisa ubah menjadi F inverse X. Di sini juga kita ubah menjadi X, maka menjadi F inverse X sama dengan X min 20.000 per 500. Jadi untuk menentukan fungsi inverse itu kita tinggal buat X sama dengan, X yang di sebelah kiri itu sama dengan, jadi Y-nya dipindah ke ruas kanan. Jadi fungsi inverse adalah F inverse X sama dengan X min 20.000 per 500, atau F inverse X sama dengan 1 per 500 kali X min 20.000. Soal yang kedua, jika dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, maka banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut adalah F inverse X sama dengan X min 20.000 per 500. Jadi ini X-nya itu 5 juta. Ingat bahwa di sini itu F inverse itu Y, ini X sama dengan ya. Maka jika di fungsi sebelumnya ini berupa Y, maka jika di fungsi inverse ini akan berubah menjadi X. F inverse X sama dengan F inverse 5 juta sama dengan 5 juta min 20.000 per 500 sama dengan 5 juta min 20.000 per 500. Itu hasilnya 9.960. Jadi penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola sebanyak 9.960 orang. Ini contoh soal cerita dari fungsi inverse. Contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang biasa, bukan soal cerita. Diketahui fungsi f memetakan r ke r dengan fx itu 5x plus 7. Tentukanlah fungsi inverse-nya. Karena Y sama dengan X, maka Y sama dengan 5x plus 7. Ingat bahwa fungsi inverse itu kita buat X sama dengan, X-nya kita ubah ke ruas kiri dan Y-nya kita pindah ke ruas kanan. Ini 5x-nya 7-nya kita pindah ke kiri, lalu kita pindah semuanya, kita balik semuanya. 5x sama dengan Y min 7. X sama dengan Y min 7 per 5. Karena X sama dengan F inverse Y, maka F inverse Y sama dengan Y min 7 per 5.
Karena F inverse Y sama dengan Y min 7/5, maka F inverse X sama dengan X min 7/5 sama dengan 1/5 kali X min 7. Jadi hasilnya F inverse X sama dengan 1/5 kali X min 7. Ini hasilnya untuk F inverse X. Jadi mudahnya itu seperti itu, bahwa dibuat X sama dengan, dan Y-nya di sebelah kanan dan X-nya itu di sebelah kiri untuk fungsi inverse. Jika di fungsi komposisi kita masukkan dulu yang di dalam tanda kurung, misalkan FGX, maka kita masukkan dulu GX-nya, lalu X di Fx-nya kita ubah dengan GX-nya. Jika di fungsi inverse itu kita buat X sama dengan, X-nya di ruas kiri dan Y-nya itu di ruas kanan. Baik, sampai sini saja untuk video tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse ini. Semoga bisa dipahami. Sekian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kunjungi juga Instagram dari Dewamat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.